Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengambil judul Sistem Informasi Pengelolaan Data Gudang Kedai Kopi Kini dari kelas RA yang beranggotakan Muhammad Faris Lutfi dengan NIM 119140199, kedua Muhammad Rizky Aziz dengan NIM 119140160, lalu saya sendiri Diafami Gufron dengan NIM 119140116, dan yang terakhir Salman Ilyin Agustian dengan NIM 119140053. Business case, eksekutif summary, masalah yang ada di perusahaan yaitu data di gudang masih secara manual menggunakan Microsoft Excel atau belum secara real time. Solusi yang ditawarkan yaitu satu, menggunakan Odoo yang merupakan software manajemen open source. Lalu kedua, menggunakan website. Fiturnya, direktur dapat menambah, mengupdate, dan menghapus data bahan baku yang dibeli oleh perusahaan kedai kopi kini dari vendor-vendor yang bekerja sama. Lalu yang kedua, supervisor dapat mengupdate jumlah data penggunaan bahan baku yang telah digunakan. Introduction, background, kedai kopi kini merasa kesulitan dalam manajemen persediaan bahan baku secara real time. Lalu current situation, kedai kopi kini melakukan pengelolaan data gudang secara manual, yakni menggunakan Excel, sehingga menimbulkan ketidakefektifan yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam integritas data. Description of the problem opportunity, yaitu pengelolaan data tidak secara real time, proses input, update, dan delete masih secara manual. Project value, pertama, memudahkan dalam pemantauan terhadap stok barang secara real time. Yang kedua, membantu direktur perusahaan untuk melihat update data secara real time. Yang ketiga, membantu meningkatkan efisiensi. Solusi pertama, Odoo. Project Team menilai bahwa software ini dapat membantu proses pencapaian tujuan pada proyek kali ini karena Odoo dapat melakukan pendataan barang secara real time. Analisis kelayakan solusi, cost and founding plan bisa dilihat pada gambar tabel di samping. Terus tuh feasibility, kelayakan ekonomi. Alternatif solusi pertama ini membutuhkan biaya. Terus tuh kelayakan teknisnya, sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki untuk pengimplementasian sudah tersedia, dan ketersediaan project team dalam pengoperasian aplikasi. Kelayakan organisasi, layak digunakan karena aplikasi ini penggunanya mudah secara real time. Untuk risknya, sistem informasi ini bergantung dengan Odoo dalam segi tampilan dan layanan, sehingga terdapat kurangnya fleksibilitas dalam memodifikasi sistem ini. Assumption-nya, pengguna sistem informasi perlu dilatih untuk pengoperasian sistem, perlu adanya pembelian langganan aplikasi bisnis open source Odoo. Solusi keduanya, website. Project Team menilai bahwa website dapat membantu proses pencapaian tujuan pada proyek kali ini karena dapat melakukan pendataan secara real time. Cost funding plan-nya bisa dilihat pada gambar tabel tersebut. Terus feasibility-nya, kelayakan ekonomi membutuhkan biaya tetapi layak digunakan karena hasil dan manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Kelayakan teknis, layak digunakan jika perusahaan ingin membeli infrastruktur IT. Kelayakan organisasi ini layak digunakan karena aplikasi ini penggunanya mudah secara real time. Risknya, perlu diadakannya pelatihan untuk pengguna agar dapat mengoperasikan sistem ini. Asumsinya, pengguna sistem perlu dilatih untuk pengoperasian sistem, butuh biaya pelatihan. Selanjutnya, data collection method. Yang pertama yaitu studi pustaka literatur, kemudian studi lapangan berupa wawancara. Selanjutnya ada project charter. Yang pertama project name, pengelolaan data gudang kedai kopi kini. Yang kedua date, yaitu tanggal 21 April 2022. Yang ketiga project number, yaitu MPTI/2022/001. Project description and goals. Yang pertama, dikarenakan perusahaan kesulitan dalam manajemen persediaan bahan baku secara real time.
Yang kedua, oleh sebab itu project team merancang sistem informasi pendataan barang di gudang secara real time. Scope statement yang pertama, product scope description, project pembuatan pengelolaan data gudang secara real time menggunakan Odoo. Yang kedua, product constraint, waktu pengerjaan 1 bulan terhitung dari. Yang kedua, anggaran dana sebesar 5.920.000. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya manusia. Yang keempat, user dibagi menjadi 2, yaitu direktur dan supervisor. Product acceptance criteria, sistem informasi dapat diakses selama 24 jam atau real time. Product recruitment and characteristic, membangun aplikasi menggunakan Odoo, terdapat beberapa konten gambar. Yang terakhir, mampu dijalankan via browser, smartphone, maupun komputer sehingga dapat diakses secara real time. Selanjutnya ada penyampaian atau deliverable-nya. Deliverable diantaranya dokumen project charter, kemudian dokumen akuisisi informasi, form interview, terms of references, analisis kebutuhan perusahaan, kemudian ada analisis solusi, analisis kebutuhan sistem, dan rancangan sistem informasi pada proyek pembuatan pengelolaan data gudang secara real time. Kemudian ada pemangku kepentingan, key stakeholder-nya, untuk sebagai organisasi role on project dari saya sendiri sebagai manajer project bertanggung jawab mengelola proyek dan memantau kinerja proyek. Kemudian ada Aziz sebagai tim proyek dengan role mengumpulkan dan mengelola data informasi, menganalisis proses bisnis, mendefinisikan prosedur sistem, dan membuat dokumen. Kemudian ada Faris sebagai tim proyek membangun aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan menggunakan Odoo. Kemudian ada Fahmi sebagai mengumpulkan dan mengolah data informasi, membuat rancangan sistem dengan DFD, IRD, dan membuat dokumen. Kemudian ada perkiraan jadwal initial risk. Jadi sistem informasi ini bergantung dengan Odoo dalam segi tampilan dan layanan sehingga terdapat kurangnya fleksibilitas dalam memodifikasi sistem. Terjadinya kesalahan saat menjalankan sistem informasi yang tidak sesuai dengan fitur yang disediakan. Kemudian selanjutnya ada perkiraan biaya, cost estimates. Dari aktivitas operasional, perkiraan biaya per bulannya ialah 400.000, 4 kali 400.000, dengan jumlahnya ialah 1.600.000. Kemudian untuk aktivitas konsumsi, perkiraan biaya per bulannya ialah 4 kali 840.000, dengan jumlah 3.360.000. Kemudian selanjutnya aktivitas untuk biaya tidak terduga 4 kali 150.000 dengan jumlah 600.000. Kemudian ada layanan berbayar Odoo di mana per bulannya perkiraan 360.000 dengan jumlah 360.000. Dengan jumlah total dari keseluruhan perkiraan biaya ialah 5.920.000. Kemudian ada sukses kriteria dari proyek ini ialah ada 6 kriteria sukses, yaitu proyek selesai tepat waktu, menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan, kemudian hasil dari proyek diterima oleh pelanggan, kemudian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, proyek selesai sesuai biaya, dan terakhir proyek sesuai dengan skop. Sekian hasil presentasi dan penjelasan singkat dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.